Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan backup manual WordPress kita ya. Video ini dipersembahkan oleh Nevacloud, layanan cloud VPS Indonesia yang teroptimasi untuk developer dan bisnis. Dengan teknologi terbaik dan harga transparan, nikmati storage speed hingga 3 GB per second dan koleksi aplikasi siap deploy. Buat akun sekarang di Nevacloud dan tingkatkan pengalaman komputasi awan Anda dengan kecepatan dan kemudahan yang luar biasa. Bonusnya gunakan referral code MIT Teknologi saat top up dan dapatkan cashback Rp50.000 untuk pengguna baru. Silakan teman-teman login ke VPS-nya. Untuk website yang mau kita backup namanya websitenya Durenhost ya, durenhost.net ini. Ini adalah website WordPress biasa ya. Oke, kita langsung masuk ke folder webnya. Di sini kita masuk ke directory www Durenhost ya, kita ls. Nah ini adalah folder public HTML dari website durenhost.net kita ya. Kita bisa pindah ke directory public HTML, lalu kita cek filenya. Sini adalah file-file WordPress semua ya. Nah file-file ini perlu kita kompres ke zip ya. Jadi nanti kita akan download file zipnya aja, satu file aja. Untuk mengkompresnya teman-teman pastikan teman-teman sudah install zip ya. Kalau belum, teman-teman bisa jalankan apt install zip. Nah, kebetulan di sini sudah ada zipnya. Selanjutnya kita bisa melakukan kompres ya. Di sini kita melakukan kompres menggunakan parameter R, strip R di sini. R ini artinya rekursif ya. Jadi semua file yang ada di dalam folder public HTML, baik itu ada folder lagi, dalamnya ada subfolder lagi, ada file lagi gitu, itu bisa langsung terbackup. Tapi kalau teman-teman itu tidak pakai parameter R, maka pada saat melakukan kompres nanti tidak ikut folder yang ada di dalamnya. Misalnya di sini ada public HTML. Dalam public HTML itu ada folder WP content misalnya. WP content. Nah, dalam folder WP content itu ada folder plugin lagi gitu kan. Nah, nanti dalam plugin itu ada nama pluginnya, ada filenya gitu. Nah, itu tidak terinclude nanti gitu. Nah, maka teman-teman perlu melakukan menambahkan parameter R atau rekursif di sini. Nah, kita simpan nama hasil backupnya dengan nama backupweb.zip. Lalu folder yang mau kita backup nama foldernya public HTML. Nah, jadi sini ya nama folder yang mau kita backup public HTML. Nah, sekarang kita ada di ini ya. Path-nya itu di var www.durenhost. Dalam folder Durenhost ini ada folder namanya public HTML, dan folder inilah yang akan kita kompres ke nama file backupweb.zip. Jadi kita tinggal copy aja ini. Kita copy lalu kita paste di sini lalu kita enter. Oke, ini proses ya, proses melakukan kompres folder public HTML, kita kompres menjadi file backupweb.zip. Nanti kita akan bisa bandingkan ya hasil folder yang sudah dikompres sama yang belum, itu pasti jauh beda hasilnya. Jadi kita butuh kompres supaya pada saat kita download nanti filenya lebih kecil ya. Nah, kita ls. Sini sudah ada dua file ya, backupweb.zip sama public HTML. Kita bisa cek isinya dengan perintah du strip sh spasi, kasih aja bintang gini lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, file yang hasil kompres itu size-nya cuma 177 MB, sementara yang belum dikompres itu 229 MB. Jadi lebih bagus kita download yang 177 ya daripada yang 729, karena prosesnya nanti akan jauh lebih cepat proses downloadnya. Nah, sebelum kita download kita perlu juga melakukan export database MySQL-nya ya. Nah, untuk database MySQL-nya kita bisa cek ya di sini, cd public HTML. Teman-teman bisa cat wp config ya .php-nya untuk melihat nama database-nya, nama database dari website WordPress kita. Oke, di sini kita scroll ke atas. Nah, di sini nama database-nya Durenhost ya. Nama name of the database for WordPress Durenhost. Nah, jadi pada saat kita melakukan MySQL dump, kita di sini kita masukkan nama database-nya sama dengan di sini ya. Jangan sampai salah. Nah, lalu kita export dengan nama db-backupweb.sql. Oke, sini kita clear. Lalu kita MySQL dump ya. Sini MySQL dump min u
root min p, lalu nama database yang mau kita backup, dan kita simpan file backupnya dengan nama dbbackup.sql. Oke, kita copy, lalu kita paste, enter. Nah, di sini kita masukkan password dari root MySQL kita ya. Di sini password rootnya itu apa tadi kita bikin ya. Nah, di sini tadi kita bikin Made Teknologi 24 pagar ya. Made Teknologi 24 pagar, enter. Nah, ini kita ls. Di sini ada file namanya dbbackup.sql. Nah, ini tadi kita ekspornya di dalam folder public HTML ya. Baiknya kita ditaruh di luar aja ya. Jadi kita hapus lagi. Nah, jadi kita taruhnya di luar aja di sini. Nah, di sini. Jadi nanti dia semua ada di sini. Ada file zip-nya, ada file .sql-nya. Oke, kita jalankan lagi MySQL DAM-nya. Teknologi 24 pagar, enter. Nah, ini kalau kita ls, sini ada backup-web.zip, sini ada dbbackup.sql. Nah, kalau kita refresh di sini saya pakai Mobexterm ya, aplikasinya Mobexterm. Ini aplikasinya super lengkap. Jadi teman-teman kalau pakai Windows, kami sangat rekomendasikan teman-teman pakai aplikasi Mobexterm ini, Mobexterm nama aplikasinya. Nah, ini teman-teman tinggal download aja nih. Misalnya teman-teman download yang ini, file database-nya, download. Nah, proses downloadnya ada di bawah ini ya. Nah, ini. Lalu yang ini. Satu lagi file dari websitenya. Nah, untuk downloadnya nanti kalau teman-teman sudah ada VPS server yang baru ya, yang tempat untuk dipindahkan websitenya, teman-teman itu bisa copy langsung aja dari VPS yang lama ke VPS yang baru supaya proses kopinya itu jadi lebih cepat, karena internet kita dengan internet VPS ke VPS kan jauh lebih cepat ya. Jadi skemanya itu dari VPS A copy ke VPS B. Nah, ini akan menggunakan jaringan dari VPS. Jadi jaringan dari VPS A ke VPS B gitu, itu proses uploadnya berapa besar nanti di sini akan masuk jauh lebih cepat gitu daripada kita mendownload seperti ini. Seperti yang sekarang ini kita download kan itu jauh lebih lama prosesnya, karena internet dari kantor atau dari rumah kita atau dari laptop kita itu terbatas ya, lebih cepat internet dari VPS. Nah, untuk mengcopy langsung itu teman-teman bisa tonton video mengenai SCP ya, konversi. Nah, di sini ada konversi SSH key PPK ke OpenSSH. Di sini sudah kami bahas juga cara teman-teman melakukan SCP. Di series video kali ini kita akan membahas ya, di sini sudah kita bahas juga menggunakan SCP, di mana kita mengcopy file ke server lain. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya, dari server ini kita copy ke server lain yang IP-nya 103.76. Nanti teman-teman bisa tonton video mengenai SCP ini. Itu udah lengkap caranya. Jadi teman-teman bisa langsung copy ya file hasil backupnya ke dalam server VPS baru. Jadi prosesnya itu jauh lebih cepat daripada teman-teman download manual seperti ini. Nah, untuk materi backup WordPress manual ini kita ya namanya manual ya, kita manual semua lah gitu ya. Nanti kita akan restore juga manual semua. Oke, demikian ya video series cara melakukan backup WordPress manual di VPS CLI.